Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya. Tadi sudah nomor 1 sampai nomor 10. Nah, kita lanjutkan ke nomor 11 sampai nomor 20 ya. Nah, di soal nomor 11 ya, Abi ngebuat soal tentang gaya sentripetal ya, tentang gaya sentripetal. Jadi kalian harus tahu konsep dari gaya sentripetal itu seperti apa ya. Masih ingat gaya sentripetal rumusnya? F ya. Eh, F sentripetal sama dengan M omega kuadrat kali R atau M V kuadrat per R. Ini ya. Ini gaya sentripetal. Kalau percepatannya sentripetalnya berarti omega kuadrat kali R. Terus yang satu ini berarti atau ya, berarti V kuadrat per R. Tinggal lihat di sini polanya. Ini berarti ini A-nya, ini A-nya gitu. Nah, bisa jadi nanti Abi ngasih soal ya tentang apa namanya sentripetal ini misalkan gerak melingkar, misalkan diputar nih, dikasih tahu berapa masanya, kemudian jari-jarinya berapa, terus kecepatannya berapa, sehingga ditanya berapa besar gaya sentripetalnya. Nah, maka itu untuk soal nomor 11. Kemudian soal nomor 12 ya, gaya sentripetal pada mobil menikung ya. Ingat, gaya sentripetal pada mobil menikung. Sama aja ya, konsepnya sama aja. Kita punya apa namanya? Punya konsep yang tadi ya, yaitu FSP sama mv kuadrat per R atau M omega kuadrat kali R. Tergantung yang diketahui omega atau kecepatannya. Misalkan nanti yang ditanya berapa kecepatan sudutnya, FSP-nya ketahuan, gaya sentripetalnya ketahuan, R-nya ketahuan, kemudian masanya ketahuan. Ya udah tinggal pakai rumus ini. Gitu ya. Nah, yang pasti untuk nomor 12 ya, 12 yaitu apa namanya tentang gaya sentripetal. Kemudian kita lanjut ke nomor 13. Nomor 13 juga ya, masih gaya sentripetal ya, masih berkaitan. Jadi sama berarti konsepnya. Kemudian mungkin nanti beda yang ditanya. Misalkan nanti yang pertama itu yang ditanya gayanya, yang kedua kecepatan sudutnya, yang ketiga misalkan masanya. Bisa jadi seperti itu. Kemudian nomor 14, percepatan dan gaya sentripetal. Nah, jadi misalkan yang ditanya ini juga masih gaya sentripetal, kan yang ditanya percepatan dan gaya sentripetalnya berapa. Kemudian nomor 15. Nah, nomor 15 hukum Newton pertama. Ingat konsep hukum Newton pertama. Apa konsepnya? Yaitu sigma F sama dengan 0. Ini ya, hukum Newton pertama. Sigma F sama dengan 0. Ya udah, apa nih konsepnya? Berarti kalau benda itu diam, kalau nggak ada gaya luar yang mempengaruhinya, berarti dia tetap diam. Kalau misalkan benda ini bergerak dengan kecepatan konstan, maka dia akan bergerak selama-lamanya dengan kecepatan konstan kalau misalkan nggak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Itu hukum Newton yang satu. Bisa jadi dikasih soal cerita atau pernyataan. Kemudian nomor 16. Nomor 16, perbandingan revolusi dan jarak antar planet ya, hukum Kepler 3. Nah, ini dia ya. Hukum Kepler 3. Oke. Nah, hukum Kepler 3 ini masih ingat nggak? T ya. Misalkan ini T1 per T2 ini dikuadratin sama dengan R1 per R2 ini pangkat 3 ya. Nah, ini untuk hukum Kepler 3. Nah, ini ya. Hukum Kepler 3. Jadi nanti bisa jadi kalian yang ditanya entah itu apa namanya jaraknya, jarak R1-nya atau R2-nya. Tadi kan perbandingan periode kan dan jarak antar planet. Nah, ini di mana T itu periode planet ya. Kemudian R itu apa? Jarak ya. Jarak antar planet. Nah, satuannya tinggal disesuaikan aja. Misalkan satuannya apa namanya? Yang planet yaitu hari. Nanti hari, kemudian jarak antar planet misalkan nanti menggunakan meter ya, meter atau kilometer ya. Tinggal nanti disesuaikan dengan pilihan opsinya. Atau bisa jadi dia nggak pakai angka,
hanya variabel, misalkan nanti ditanya ada planet nih, ada planet ya kan. Kemudian perbandingan periodenya, misalkan perbandingan periodenya antara A dan B, misalkan 1:4. Udah berarti T1 TA-nya ini 1, TB-nya 4 gitu. Berapa jarak planet B jika planet A diketahui ya jarak rata-ratanya, ya jarak rata-ratanya misalkan ke matahari yang A ini misalkan C. Kemudian yang jarak RB-nya berapa? Misalkan tadi kan ya TA per TB kan, misalkan buat nih. Ini kuadrat, jalur kuadrat. Yang ini RA per RB kan. Ini juga pangkat 3. Nah, misalkan tadi TA-nya 1:4. Ya udah 1:4 dikuadratin. Kemudian RA-nya dikasih tahu C. Nah, RA-nya kasih tahu C, berarti C dipangkat 3-in, kemudian RB-nya ditanya. Nah, RB ditanya. Ini pangkat 3 nih. Tinggal di matematikanya lagi nih ya. 1 dikuadratin berarti 1, 4 dikuadratin 16. C di pangkat 3, C pangkat 3 berarti RB pangkat 3. Tinggal di pindah ruaskan, dapatlah nanti berapa RB-nya. Misalkan RB sama dengan ini kalikan silang berarti 16, ini RB pangkat 3, 16 kali C pangkat 3. Ya udah RB sama dengan akar ya pangkat 3 ya. Dari 16 C 3. Bisa jadi C3-nya keluar, berarti RB sama dengan C akar 16 3 ya, akar 3 dari 16 jawabannya. Jadi seperti ini. Jadi nanti nilai yang lainnya ya. Yang pasti rumusnya seperti ini gitu ya. Itu untuk nomor nomor 19. Kemudian nomor 20 ya. Nah, selanjutnya nomor 20. Nah, perhatikan nomor 20. Nomor 20 ini tentang resultan gaya bernilai 0. Resultan gaya ya. Resultan gaya gravitasi bernilai 0. Misalkan dia akan kasih contoh. Ya, kita tahu gaya gravitasi itu rumusnya apa? F sama dengan ya, FG, navigasi biar itu spesifik. Gaya gravitasi ya, yaitu G besar, konstanta gravitasi, terus massa benda 1, massa benda 2 dibagi dengan R ya, jarak antara 1, 2 ini dikuadratin ya. Nih ya. Ini untuk gaya gravitasi. Jadi nanti kalau misalkan resultan gayanya bernilai 0, berarti nanti ada misalkan ada 2 benda nih. Ada 3 benda. Nah, di sini ada 2 benda, misalkan jaraknya yang ini sama ini 1 meter misalkan. Nah, jaraknya 1 meter nih. Nah, dari jarak 1 meter ini misalkan mau diletakkan nih benda ketiga. Nah, benda ketiga misalkan benda ketiga ya, ke sini misalkan. Misalkan ini 1 meter, berarti jarak dari sini ke sini berapa? 1 min X ya kan. Atau misalkan ini X, berarti ini X ya. Ini berarti 1 min X. Oke, kemudian supaya 0 berarti semuanya sama nih. Sama antara gaya ini sama dengan gaya di sini gitu. Berarti dapat F. Ini misalkan A, ini C, ini B. F CA sama dengan F ya, C CB. Masukin nilainya, berarti G besar M A kali MC per R C RAC. C di kuadratin kan. Sama dengan ini CB kan ya. G besar M MB ya, MC ini F ya, MC kali MB per RCB di kuadratin. Ini sama, coret-coret ya kan. Terus lagi yang sama, masanya ada yang sama enggak?
Masa C ada sama nih, ini C, ya ini C ya, ingat ya, ini C, ini C, coret ya. Sisanya ini masa A, ya. Diambil sini berarti masa A per R AC kuadrat sama dengan masa B per R CB kuadrat, ya kan? Nah, misalkan tadi kita dapat nilainya, ya kan? Misalkan masanya dikasih tahu masanya. Yang ini Abi ambil contoh lah ya. Masa yang A ini misalkan 1 kg. Yang C ini 2 kg. Yang B ini 2 kg juga. Ya udah, kita masukkan nilainya di sini. Ya, nilai di sini kan kita tahu MA-nya berapa tadi? MA-nya masa A-nya ini ya, 1 kg. RAC, RA ke C itu X, sudah X kuadrat. Kemudian MB berapa? Masanya 2 kg, berarti 2 dibagi. RCB, C ke B berapa? 1 min X. Ingat ya, 1 min X, bukan 1 meter lagi. Karena X yang kita nggak kasih tahu, nggak ketahuan nih. Berarti 1 min X. 1 min X di kuadratin. Dari sini baru kita kita kalkulasikan nilainya ya. Kita kalkulasikan nilainya dapat berapa tuh misalkan. Nah, kita coba nih ya. Ini Abi kali silang ya. Di sini pindah ruas ya sini ya. Di sini berarti ini kalikan sini 1 min X dikuadratin sama dengan ini dikalikan. Sama dengan 2 dikali X kuadrat. 2 dikali X kuadrat. Kemudian ambil lanjut lagi ya. Ke bagian atas nanti. Ini ya, dapat 1 min X kuadrat sama dengan 2X kuadrat. Oke, kita tulis sini. Ya. 1 min X kuadrat. Ini 1 min X kuadrat dalam kurung kuadratin. Kemudian 2X kuadrat. Ini kita kuadratin. 1 dikuadratin 1 min X dikuadratin min X dikuadratin X kuadrat. Terus 2 dikali min X kalikan 1. Ini dapatnya kalau kalian itu min 2X plus X kuadrat sama dengan 2X kuadrat ya. Tinggal masukin nih nilainya. Berarti berapa tuh? Ya. Oke, misalkan di sini Abi dapat nih ya. Berarti tinggal kita kalkulasi nih ya. Min 2X pindah ke sini, pindah ruas ya. Ini dapat X kuadrat. Ini dapat X kuadrat. Ini 1 min 2X. Ya udah. Berarti masukin ke sini, pindah ruas nih ya. X kuadrat pindah ke sini berarti plus 2X ya. Min 1. Cari akar-akarnya nih. Kalau dikali dianya min 1, kalau dijumlah dianya plus 2. Ya udah, berarti X plus 1 ya. Ya kan? X plus 2 ya, X plus 2 terus X min kalau dikali dianya min 1, kalau dijumlah dianya plus 2. Apa nih? Oke. Misalkan di sini angkanya kurang bagus ya. Tapi nanti di soal ya. Di soal itu angkanya yang mudah dikalikan ya. Coba Abi revisi ya dari sini, dari awal kita. Di ini jangan pakai angka 2. Misalkan di sini kita pakai 4 kg. Oke, 4 kg dari sini ya. 4 kg. Di sini 4 ya. 4. Oke, kemudian di sini kita ulang lagi ya. Ini Abi hapus dulu. Nah, ini Abi hapusin ya. Oke.
Nah, misalkan tadi ya dapat kita berarti sini 4 ya. 1 min x. Nah, 1 min x kuadrat. Di sini 4x kuadrat. Oke. Ini kita akarin sebenarnya. Kita sama-sama di apa namanya? Hilangin pangkatnya ya. Diakarin. Kalau diakarin, ini pangkatnya hilang berarti 1 min x ya kan. Kemudian ini di apa namanya? 4 diakarin berarti 2 ya kan. X diakarin berarti X kuadrat diakarin berarti X. Udah berarti ini 1 min X sama dengan 2X. Berarti 1 min X. Ya, atau kita langsung pindahkan nih. Terus ya. Min X pindah ke sini berarti 1 sama dengan 3X. Berarti X sama dengan 1/3. Inilah X-nya. Oh, berarti X-nya itu 1/3. Berarti di sini berapa sisanya? 2/3. Berarti ini 2/3. 2/3. Berarti jarak C ini yang harus kita letakkan supaya gaya gravitasinya bernilai 0, yaitu 1/3 dari benda atau planet A. Inilah jawabannya. Ya, bisa dipahami ya. Kalau mau cari ininya 2/3-nya berapa? Ya udah tinggal dimasukin aja sebenarnya. Tapi kalau kita udah tahu 1/3, sisanya ya 2/3 karena jaraknya yaitu 1 meter gitu ya. Nah, ini untuk soal kisi-kisi soal dari nomor 11 sampai 20 ya. Bisa dipahami ya? Oke.